Oke cuy, balik lagi sama gua Mirza di channel Behalf Official. Nah, kali ini gua bakalan ngebahas salah satu game capture yang paling laku, yang paling favorit, dan yang paling terbaik di Indonesia ini. Yaitu adalah Behalf MKDC Pro Plus. Kenapa gue bisa ngeklaim kalau misalkan si game capture ini menjadi game capture paling favorit? Karena banyak streamer-streamer yang puas banget dengan kualitas gambar yang dihasilkan dari Behalf MKDC Pro Plus ini. Dan bisa disandingkan dengan game capture yang harganya jauh lebih mahal cuy. Oke, banyak yang bakal gue bahas dari game capture Behalf MKDC Pro Plus ini. Tapi sebelumnya kita wajib dulu tonton intro berikut ini. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas game capture yang gue klaim ini paling favorit dan yang the best banget. Jadi kalau misalkan kalian beli game capture harganya jutaan, itu bisa dibilang nyesel ya. Nyeselnya kenapa? Karena mubazir lah, uangnya kan bisa di split buat apa. Tapi kalau misalkan kalian pakai Behalf MKDC Pro Plus ini, kualitas gambar itu bisa setara banget nih, ya kan? Nah, di sini gue bakal bahas total semuanya nih cuy, dari mulai segi desainnya, dari mulai kemasannya, fiturnya, terus juga ada fitur tambahannya, lalu hasil kualitasnya yang benar-benar menurut gue sangat oke banget ini cuy. Oke, sedikit cerita aja ya, mungkin kalian yang pernah mengikutin gua ataupun yang pernah nge-subscribe gua di channel yang Mirza Geser tahu sejarahnya kenapa gua mengeluarkan Behalf MKDC Pro Plus ini. Jadi dulu awalnya sebelum Behalf MKDC Pro Plus itu pernah keluar yang namanya Behalf Expand DC cuy. Nah cuman ya ada sedikit gimana ya akhirnya gua stop itu yang penjualan dari Behalf Expand DC dan gua ganti langsung si Behalf MKDC Pro Plus ini dengan pengen peningkatan gambar yang jauh lebih tajam dan juga ada fitur-fitur yang tidak dimiliki sama game capture lain yang berada di luaran sana gitu kan. Nah disitu udah banyak banget yang membeli selama 6 bulan sekarang ini dan banyak juga streamer-streamer yang dari pemula awalnya nih sekarang dia udah menjadi streamer profesional banget, sudah pendapatannya udah yang jutaan banget cuy. Gua pun di sana sempat kaget banget lah gitu kan, gue sempat kaget banget gitu yang awalnya dulu followersnya ataupun viewersnya cuma 1-2, sekarang viewersnya tuh udah sampai ratusan cuy ya, yang followersnya pun udah sampai yang ribuan, sampai ada yang puluhan ribu. Itu berkat katanya sih dari si Behalf MKDC Pro Plus ini, penontonnya sangat puas banget saat dia live streaming game-game mobile, apalagi PUBG Mobile tuh yang punya grafik tinggi gitu kan. Apalagi ada juga yang pakai buat live streaming gaming PC, live streaming terus ada juga yang dipakai live streaming gaming konsol. Semuanya ngerasa puas dengan kualitas yang dihasilkan sama Behalf MKDC Pro Plus ini. Karena ada fitur yang sangat luar biasa dari Behalf MKDC Pro Plus ini, yaitu dari sound card internalnya dan AD-ID-nya. Nah, di sini gue bakal jelasin semuanya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu sedikit kemasan dan experience unboxingnya cuy. Yang pertama untuk masalah desain kemasannya ini sayang banget kalau misalkan kita lewatkan gitu. Kalau misalkan kalian udah yang ngebeli Behalf MKDC Pro Plus ini tuh wajib banget kalian pajang dus kemasannya. Apalagi untuk yang edisi sekarang ini, sekarang udah gua rombak total dari masalah build quality si dusnya ini. Nah yang sekarang ini dia menggunakan hardcover cuy, jadi bakalan awet banget kalau misalkan kalian pajang. Dan untuk masalah desainnya pun lebih mencolok dan warna pun jauh lebih keluar. Di sini kalau misalkan kalian lihat ada embossing dari tulisan Behalf yang sedikit mengkilat banget sekarang cuy ya. Nah kalau misalkan kita lihat sisi belakangnya ada spesifikasi lengkap dari si Behalf MKDC Pro Plus ini. Lihat sisi atasnya ada tulisan HDMI capture ataupun game capture. Dan di bawahnya lagi kita akan ada tulisan simbol khas dari Behalf from and for Indonesian streamer. Nah oke, langsung aja untuk experience unboxingnya, kira-kira di saat kalian ngebeli si Behalf MKDC Pro Plus itu dapatnya apa aja. Oke, yang pertama kita akan mendapatkan unit dari si Behalf MKDC Pro Plus ya ini. Lalu kita akan mendapatkan aksesoris tambahan di saat kalian pengen live streaming hanya menggunakan si handphone to handphone doang, kayak OTG micro dan OTG Type-C to A. Lalu kalian akan mendapatkan kabel Type-C to A yang fungsinya sebagai power si Behalf MKDC Pro Plus ini saat kalian sambungkan ke dalam PC. Yang luar biasanya untuk kabel Type-C-nya ini tuh dia sudah support kabel USB Type-C 3.0. Kalau kalian sambungkan ke USB Type-C yang sudah support Thunderbolt, kalian punya kabel Type-C to Type-C, kualitas gambarnya akan jauh lebih oke.
Juga transmisi datanya pun juga akan jauh lebih besar. Selanjutnya, kalian pun juga akan mendapatkan kabel HDMI yang sudah support HDMI 3.1 karena si Beehive MKDC Pro Plus ini pun sudah support HDMI 3.1. So, jadi kalau misalkan kalian para live streamer gaming konsol ataupun gaming PC, di saat kalian nanti pengen extend si layar monitor kalian ke dalam TV 4K, itu jelas sudah support banget. Belum lagi dengan masalah hertznya yang sudah support 60 Hz. Nah, di sini ada yang menarik juga bahwa kalian akan mendapatkan aplikasi gratis, yaitu namanya UX Player Original. Nggak gratis ya, maksudnya di saat kalian tinggal beli ini tuh kalian dapat aplikasi original yang gua gratisin gitu. Jadi namanya UX Player. Fungsi UX Player tuh apa sih? Kalau misalkan kalian kurang puas dengan hasil settingan dari OBS, pengen menajamkan lagi warna, ataupun kalian pengen menambahkan video bitrate-nya, kalian bisa setting di si UX Player ini. Dengan catatan si spek komputer kalian mencukupi, karena banyak dari kalian yang sudah ngebeli ngeset di si UX Player-nya tapi malah jadi nge-lag ya karena kalian set si video bitrate-nya tinggi tapi spek PC kaliannya kurang. Itu masalah ya. Oke, selanjutnya kalian akan mendapatkan kartu garansi yang garansinya si Beehive MKDC Pro Plus ini 1 tahun. Tapi so far selama perjalanan 6 bulan sampai 8 bulan ini tuh belum pernah ada kendala yang dirasakan dari Beehive MKDC Pro Plus ini. So far aman aja cuy ya. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir kalian akan mendapatkan stiker Beehive-nya. Oke, selanjutnya kita akan ngobrolin masalah desain dan build quality si produknya. Kita satuin aja ya desain dan build quality. Jadi nanti gua ngomongin desain langsung lah build quality. Oke. Yang pertama untuk desainnya sendiri, dia ini ngekotak kayak gini cuy ya. Desainnya ini ngekotak dan ada logo Beehive-nya, ada tulisan dikit MKDC Pro Plus. Kalau misalnya kita balik di tulisannya belakangnya ada from Indonesian Streamer. Lalu ada Beehive MKDC Pro Plus dan kayak ada bolongan sini. Fungsinya apa sih bolongan kayak gini? Ya di sini gua based on pengalaman gua sendiri saat gua pengen live streaming gaming gua kadang suka ketarik si game capture-nya sehingga jatuh. Nah, ini fungsinya kayak misalkan kalian pasang si double tip 3M gitu biar kalian ini simpan di meja, tempelin di meja, jadi biar aman. Kasus-kasus kemarin kayak game capture yang pernah pakai stiker, kalau misalkan pakai si 3M lagi itu stikernya takutnya kecopot. Nah, makanya di sini ada spare khusus untuk kalian yang pengen pasang ke meja pakai si stiker 3M. Lalu untuk masalah desain yang lainnya nih, nah di sini pun di atas dasarnya ada chrome kayak gitu cuy yang ngebuat ya si Beehive MKDC Pro ini lebih berwarna gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat sisi samping kok ada bolong-bolongnya, ini fungsinya buat apa? Jelas banget lah, ini untuk mengeluarkan aura panas yang ada dalam game capture-nya supaya tetap dingin dan tetap stabil dan anti drop framing. Kalau kita lihat sisi ini, nah ini ada yang menarik cuy. Bahwa si Beehive MKDC Pro Plus ini punya sound card internal yang tidak dimiliki oleh game capture lainnya yang satu harga. Yang lebih mahal pun sedikit itu pun belum pernah ada gua lihat si game capture yang sudah support si sound card internalnya. Ini cocok banget buat kalian para live streamer Android yang membutuhkan yang namanya kabel aux ataupun line-in. Nah, ini sudah ada. Buat kalian yang live streaming kayak game konsol, kayak live streaming kalian game PC, kalian bingung nyolokin mic-nya di mana ataupun nyolokin kayak line-in-nya di mana, ini semuanya sudah tersedia. Nah, di bagian sound card ini kalian mendapatkan line-in yang fungsinya nanti kalau misalkan kalian pengen masukkan sound audio internal secara analog gitu dan pengen di-convert ke digital, contohnya dari kayak handphone Android, ini bisa masuk banget ke line-in ini. Lalu di sini pun juga ada mic untuk kayak misalkan kalian males ya, dalam arti kalian males pengen nyolokin ke dalam PC, kalian bisa colokin juga langsung ke dalam si game capture ini. Cuma di sini gua nggak rekomendasiin, lebih bagus lagi kalau mic-nya kalian colokin ke dalam PC. Nah, di sini pun juga ada out untuk monitoring ya. Jadi bisa juga kalian nyolokin headset kalian ke dalam si Beehive MKDC Pro Plus ini, tapi dengan syarat untuk device tertentu. Contohnya kayak iPhone yang sudah bisa support ataupun handphone Android yang sudah support MHL, game konsol dan game PC. Cuma tetap aja lebih rekomendasi kalian colokin headset kalian tuh ke dalam si PC-nya cuy. Nah, untuk sisi depannya di sini ada HDMI in dan HDMI out. HDMI in ini fungsinya untuk input gambar yang pengen kalian capture, dan untuk out ini untuk ekstensi layarnya biar kalian bisa tonton ke dalam TV cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini gua bakal bahas untuk masalah spesifikasinya. Nah, ini adalah poin terpenting kenapa sih Beehive MKDC Pro Plus ini menjadi game capture yang paling favorit. Yang pertama adalah, nah ini dia, the best custom graphic chipset from Mirza Kaisar, yang dimana gua tuh seorang streamer juga cuy. Streamer semua game hampir pernah gua streamingin. Dan sini gua tahu banget kebutuhan para gamers untuk kualitas gambarnya dan pewarnaan gambarnya seperti kayak gimana. So jadi di sini adalah customisasi yang paling terbaik untuk para live streamer biar nyaman ditonton sama viewers. Lalu di sini pun juga dia memiliki input HDMI in support resolution up to 4K. Dan di sini pun juga dia sudah disupport oleh Edit Automatically, yang dimana artinya Edit itu adalah Extended Display Identification Data. Kalau misalkan kalian nginput nih, contohnya adalah game-game yang 4K, kayak misalkan game konsol ataupun game iPhone lah contohnya.
Game iPhone itu kan dia punya kualitas gambar yang oke, karena kalau misalkan kita nonton langsung di iPhone-nya, dia sudah disupport oleh Liquid Retina display sehingga gambarnya itu bakal super jernih banget. Nah, gimana caranya biar pengkonverternya itu tidak mendownscale si gambarnya? Itulah fitur edit. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan game capture yang tidak support edit, pasti akan ada penurunan segi warna, penurunan segi grafik dan FPS. Tapi kalau yang sudah support edit, contohnya kayak MKDC Pro Plus ini, gambar yang kalian lihat di dalam layar handphone akan sama dengan yang ada di layar komputer kalian. Tapi ya ada catatan juga di sini, spesifikasi komputer yang harus mencukupi ataupun kalian yang bisa nyetingnya untuk via si OBS-nya. Tanpa banyak tone warna, kualitas gambar pun sudah sama. Lalu untuk outputnya pun sendiri di sini dia sudah support resolution up to 1920x1080 di 60 Hz cuy. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game konsol dan kalian pengen nampilin ke dalam layar monitor kalian, sudah support untuk monitor 1920 dan Hz-nya sudah 60 Hz. Nah, apa sih bedanya antara Hz yang 30 dan 60? Contohnya game capture Black Module dan game capture MKDC ini. Kalau kalian bermain game di Black Module dan kalian set di 60 fps, kok masih kayak ada gerjet-gerjet kayak gitu ya? Itu diakibatkan bukan FPS-nya ataupun bukan dari kabel HMHL-nya, tapi dari game capture-nya yang masih 30 Hz. Tapi kalau misalkan kalian ganti ke MKDC Pro Plus, dia ini bisa 60 fps, 60 Hz. Itu yang ngebuat si tampilan semakin smooth dan pergerakan pun semakin smooth cuy. Nah, oke, tadi gue juga udah bilang juga kalau misalkan si Behave MKDC Pro Plus ini tuh memiliki output headset, mic for live commentary, dan line-in for internal audio Android ataupun untuk game-game konsol dan game PC. Oke, selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk sistem recruitment-nya. Yang pertama, wajib banget kalian menggunakan Windows 10 64 bit. Kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, bisa nggak pakai Windows 7?" Gue saranin sih jangan, karena masalah DirectX-nya ataupun ya grafik-grafik yang belum bisa dikejar oleh Windows 7. Jadi kualitas gambarnya bakalan menurun jauh gitu cuy. Dan ini pun juga support untuk di Mac OS ya. Di sini gue pernah coba juga untuk di MacBook Pro, aman, lancar banget. Dan di sini untuk spesifikasi lainnya kalian membutuhkan 7 generation quad-core Intel Core i3 CPU ataupun AM4 AMD Ryzen 3. Itu minimal banget. Karena si game capture ini punya kualitas yang oke sehingga spek PC kalian harus jauh lebih oke. Dan di sini pun kalian diwajibkan minimal menggunakan GTX 750 Ti ya kan? Karena GTX 750 itu sudah support encoder NVNC sehingga ngebuat si tampilan OBS kalian bakal jauh lebih oke, dan settingan encoder pun bakal jauh lebih smooth cuy. Di sini pun juga sudah dilengkapi oleh USB Type-C complement with USB 3.1 standar 60 fps. Jadi tadi kan gua ngomongin HDMI 3.1, ternyata salah. HDMI-nya support 2.1, USB-nya 3.1. Kadang gua tukar ya, sorry banget. Oke, kita langsung juga di sini. Untuk di sini pun juga game capture ini support untuk mobile game recording, best quality grafik, live streaming gaming mobile, lalu juga untuk mobile game team voice chat udah jelas banget itu support untuk kayak iOS, iPadOS, Android 9 ataupun ya game-game konsol lain yang sudah bisa support si voice chat karena ada masalah si sound card-nya tadi. Lalu di sini pun juga kalian bisa multi live streaming dual PC menggunakan si Behave MKDC Pro Plus ini dengan kualitas yang sangat oke banget. Tutorialnya bisa kalian cek langsung di channel gua. Lalu selanjutnya pun di sini tidak hanya untuk masalah kayak game-gamean ya, tapi kalau misalnya kalian pengen menggunakan kayak untuk kamera mirrorless kalian atau kamera camcorder kalian, ini jelas bisa banget dan kualitas gambarnya bakal 1:1 dengan kamera yang kalian punya cuy. Oke, lalu kira-kira misalkan si Behave MKDC Pro Plus ini bisa support di aplikasi apa aja nih untuk live streamingnya? Jelas banget, semua hampir bisa support kayak Streamlabs, XSplit, Prism Live Studio, OBS biasa, semuanya sudah disupport baik. Dan kualitas gambarnya pun juga akan sama bagusnya. Semakin bagus aplikasi live streaming kalian, akan semakin bagus juga hasil yang dikeluarin dari si Behave MKDC Pro Plus ini. Bergantung juga ke dalam si spek PC kalian. Semakin bagus spek PC kalian, bakal semakin jelas dan semakin detail gambar yang dihasilkan oleh si Behave MKDC Pro Plus ini. Contohnya di sini gua menggunakan RTX 3070 untuk VGA untuk PC gua, dan di sini pun juga gua punya experience di saat gua menggunakan si Behave MKDC Pro Plus ini digunakan ke laptop gua yang pakai RTX 3050 di laptop. Kualitas gambarnya bisa sangat bagus banget. Device yang gua gunakan di sini adalah device iPhone, dan untuk kabel MHL-nya gua hanya menggunakan kabel Behave Lightning. Untuk kualitas gambarnya bisa kalian cek di scenes berikut ini cuy.
Nah oke, sekian aja untuk review gue tentang si Behalf MKDC Pro Plus ini. Nah kenapa itulah alasannya si Behalf MKDC Pro Plus ini menjadi game capture paling terfavorit untuk para live streamer gaming di sana cuy. Ya tadi ya udah sebutin juga masalah spesifikasinya udah oke. Fitur-fitur yang lainnya, desainnya, dan yang paling pasti itu tadi ya masalah editnya, kualitas gambarnya jelas. Wah, kalian beli game capture yang mahal itu ngerasa bakal nyesel banget karena di sini Behalf MKDC Pro sudah mewakili semuanya cuy. Nah oke, jadi di episode berikutnya gue bakal ngasih kayak tutorialnya untuk mengoptimalkan gimana sih Behalf MKDC Pro Plus ini bisa kalian gunakan untuk live streaming gaming mobile ya. Contohnya untuk gaming mobile PUBG Mobile, Mobile Legends di device iPhone dan Android. So oke, mungkin saja untuk review gue tentang si Behalf MKDC Pro Plus ini. Jika kalian suka Behalf MKDC Pro Plus ini langsung check out cuy. Karena ya barangnya itu stoknya nggak banyak ya kan. Nah itulah trik marketing gue, stoknya tuh nggak banyak jadi harus langsung digas ya. Oke cuy ya, sekian aja untuk review gue tentang Behalf MKDC Pro Plus ini. Dan ya, support terus channel ini dengan kalian subscribe dan like si channel ini cuy. Oke, satu kata terakhir dari gue, Behalf from and for Indonesian streamer.